pergi Tuhan, kami mau mendekat kepadamu. Haleluya Roh Kudus. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, tanamlah kami dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Yesus.
belas kasihan-Mu turun atas kami Tuhan. Karena hanya Roh-Mu yang kami perlukan dalam hidup kami. Engkau yang berharga dalam hidup kami Bapa. Haleluya Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus dengan lembut kita katakan. Haleluya Ramasa Ramakaramagira. Haleluya Yesus. Ramasa Karamakaramatasandega.
kami ya Tuhan. Urapi kami ya Yesus. Karena kau sadar kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, kemuliaan Kau nyatakan di tempat ini Yesus. Nyatakan. Haleluya. Haleluya. Nikmati hadirat Tuhan. Yesus ada di sini saudara-saudara. Tuhan melihat kita. Tuhan melihat penyembahan kita. Terima kasih. Sebentar kami mau Tuhan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kehidupan kami. Firman-Mu adalah yang mengubahkan kami Tuhan. Untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah hidup ini hanya untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Biarlah kami boleh tetap merasakan hadirat-Mu. Sambil kami mendengarkan firman kebenaran-Mu, bahkan kesaksian-kesaksian yang akan kami ceritakan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, berdaulatlah atas kami dari awal, pertengahan sampai akhir kami doa nanti. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Bilang kiri kananmu semangat. Ini sudah hari yang keberapa ya? Minta. Ya, nanti sebentar saya mau ingatkan, saya butuh bantuan daripada pendoa-pendoa yang siap. Para pendoa yang siap, nanti ketika saya bilang, ayo para pendoa bisa doakan, nanti mungkin bisa boleh sendiri, boleh berdua, kita akan doakan. Nah kalian, adik-adik, mungkin pemuda remaja, Bapak Ibu, sekalian yang ketika didoakan jangan ditahan, tapi karena para pendoa ini seperti kurir, jadi seperti kayak kita tarik, kita semua yang ada di tempat ini ada di bawah seperti kayak ada tebing naik ke atas, udah nggak tahu bagaimana caranya untuk naik ke dalam hadirat Tuhan, itu seperti nanti ditarik. Enak, pokoknya ketika kita begini, kalau kita tolak, kasihan nanti para pendoa itu energinya malah apa ya, kayak ngebalik lagi begitu, kasihan. Jadi ketika didoakan, ayo, jadi coba misalnya, coba sini kamu, sini, kamu jongkok, ya contoh begini, tapi kamu narik lagi, kamu nggak mau, saya tarik, nah dianya nggak mau, yang capek siapa? Saya juga capek.
Tapi ketika saya tarik, kamu mau bangkit, maka akibatnya apa? Enak, tenaganya nggak banyak terbuang. Begitu ya. Jadi ketika nanti ada yang doa, ketika ditarik masuk ke dalam hadirat Tuhan, ayo ikut, jangan diempet terus. Wah, udah mau sampai kapan? Nah, hari ini saya tadi udah WA, buka pertanyaan. Saya paling seneng kalau kita mau bertanya. Sampai dengan anak-anak sekolah minggu mau tanya, boleh. Ya, dipersilakan. Jadi gini, kalian belum tentu tahu apa tentang Roh Kudus, kalian tanya aja. Kenapa begini, kenapa begitu? Tidak ada namanya pertanyaan bodoh, semua pertanyaan saya hargai. Ya, waktu dan tempat, mungkin mulai dari Jessica dulu. Ya semoga ada pertanyaan. Jangan cepet-cepet. Shalom. Shalom. Atau kesaksian boleh, mana-mana. Silakan. Bertanya Om. Oke, bertanya. Mau tanya Om, apakah anak sekecil Keira kalau pas menyembah itu cuman ikut-ikut orang tua, apa memang bisa dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus juga? Oke, saya jawab ya. Jadi begini, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus itu tahap pertama apa sih? Yaitu pertama itu harus orang itu percaya, bertobat, kemudian lahir baru. Nah, untuk orang percaya, bertobat dan lahir baru sebenarnya ini menjadi syarat orang baptisan air. Tetapi tidak memungkiri seperti kejadian di Cornelius, orang belum baptisan air tapi mereka sudah penuh Roh Kudus. Nah, saya tidak tahu ukurannya sampai sejauh mana. Contohnya, misalnya kalau Keira menurut saya masih terlalu kecil dan dia masih belum mengerti betul. Tapi kalau saya berpikir, Tuhan memang bisa pakai siapa aja. Selevel Keira, tapi dalam taraf ya semampunya dia. Ya begitu. Ada satu belum lahir tapi udah penuh Roh Kudus. Ayo, namanya siapa? Belum lahir udah penuh Roh Kudus. Siapa namanya? Yohanes. Itu udah penuh Roh Kudus. Ya, tetapi menjadi satu kasus yang berbeda kalau saya nggak ngomong harus kelas 5, kelas 6 begitu. Yang penting intinya ketika dia udah sekolah, dia udah ngerti baik dan jahat, ketika dia udah sungguh-sungguh, mungkin antara TK dan kelas 1 SD bisa jadi itu sudah bisa itu dipenuhi. Tetapi tidak menutup kemungkinan anak-anak seperti ini juga bisa, tapi masalahnya keperluan dan ya misalnya kan dia misalnya udah umur 5 atau 6, lupa nggak? Lupa ya? Nah itu yang masih saya agak ragu, anak sekecil ini bisa penuh dengan Roh Kudus seperti itu. Tapi yang saya pastikan nggak perlu nunggu dibaptis kelas 5, kelas 6, anggaplah kita taruh ya, TK antara TK sama kelas 1 paling rendah, itu sudah bisa. Dan ada, sudah banyak yang terjadi, bukan hanya di Indonesia, apalagi di Cina, waduh, itu banyak seperti itu. Ya. Tapi ingat, penuh Roh Kudus, ingat satu-satunya tanda apa? Yaitu dengan apa? Dengan apa tanda-tanda orang penuh Roh Kudus? Ayo jawab. Dengan apa? Berbahasa roh atau berkata-kata dengan bahasa lain yang tidak dimengerti. Nah, masalahnya kalau Keira diajak ngomong misalnya baba apa itu bahasa roh. Ya kan dia masih belum. Jadi yang pertama dia harus ngomong dulu, lancar dulu ngomong bahasa Indonesia, ya kan? Setelah ngomong lancar bahasa Indonesia seperti anak saya ini kan dari TK udah bisa bahasa Indonesia, udah lancar. Apalagi SD kelas 1. Nah, ketika udah lancar baru di situ bisa ada kemungkinan orang itu penuh dengan Roh Kudus. Ya seperti itu jawaban saya. Ya jadi pertama harus apa?
Kalau penuh Roh Kudus tandanya satu-satunya tanda terdengar bahwa orang itu apa? Berbahasa asing, berbahasa lain. Yaitu tante, jawaban saya. Sudah? Ada pertanyaan lain? Atau ada kejadian apa sih? Kira-kira? Ya enggak sih Om, dua kali sih Om, Ya. namanya? Di hari kedua itu, hari Sabtu sama kemarin malam. Ya. Kok bisa yang pas di hari Sabtu itu bisa tumpang tangan di pundaknya Pak Arnold, tumpang tangan. Terus habis itu kemarin pas penyembahan itu saya disuruh mengulurkan tangan, tumpang tangan ke atasnya Mas Robin, ya Mas ya, tumpang tangan ke atasnya Mas Robin. Kejadian yang Jason kayaknya. Jason yang dia yang muter. Sepertinya anak saya juga Jason berapa tahun lalu di dalam ketidakmengertian dia lagi tidur ya? Atau bagaimana tiba-tiba lagi doa, dia muter-muter, diangkat tangan, ya sepertinya kayak menyembah begitu. Ya saya nggak tahu itu dalam bentuk apa, bisa jadi Tuhan pakai dia, ya kita nggak bisa menghakimi, cuman logis apa yang saya pikirkan harusnya anak seperti ini masih belum bisa. Tapi masalahnya kasus di dalam Alkitab, Yohanes pun masih di dalam kandungan, dia udah penuh Roh Kudus. Ayo mau gimana? Ya kan? Makanya hal-hal segala sesuatu yang di luar dari pikiran manusia itu kita anggap mujizat. Ya itu dia. Oke Tante, silakan mau lanjut atau ada pertanyaan lain? Kameramen mungkin duduk aja di situ sambil videoin. Ayo anak-anak muda mana nih? Pertanyaannya anak-anak muda. Salam, selamat malam semua. Ya, malam. Ya Om Ciri, saya mau bertanya. Ini tadi pas saya pulang, terus pas di rumah ada wifi, terus HP aktif, tak lihat Om Ciri pesan itu saya sempat duduk, terus biasa pulang kerja gitu kan. Ya duduk sebentar atau berdiri, terus senyum sama istri sama anak-anak, terus dalam hati berdoa terima kasih Tuhan saya sudah sampai di rumah dengan selamat. Terus tadi kan mau ke sini itu saya duduk beberapa menit, itu di dalam pikiran saya kan baca seputaran pertanyaan tentang Roh Kudus, terus saya pikir gini Om Ceri, apakah Roh Kudus boleh meninggalkan orang percaya? Ya, jawabannya itu perikop berikutnya adalah Daud. Ya, Daud dipenuhi Roh Kudus, diurapi oleh 1 Samuel. Coba buka. 1 Samuel 16. Ayo semuanya buka. 1 Samuel 16. Kalau nggak salah di ayat terakhir. Ini keren nih. Ayat 13 dulu lah. Ini keren. Sudah? 1 Samuel 16 ayat 13 dulu. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Baca. 1, 2, 3. Sejak hari itu berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel. Di sini dia berkuasa. Ayat 14. Tetapi Roh Tuhan telah mundur. Ya. Sejak itu dia diganggu roh jahat. Jadi pertanyaan Pak Not, apakah orang percaya bisa ditinggalkan oleh Roh Kudus? Bisa banget. Bahkan itu nanti di dalam perjanjian baru itu yang dinamakan mendukakan Roh Kudus. Nah, caranya bagaimana Roh Kudus itu bisa meninggalkan? Apa artinya mendukakan Roh Kudus? Apa artinya menghujat Roh Kudus? Menghujat Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus itu dosanya nggak bisa diampuni.
ternyata Saul itu udah dosanya nggak bisa diampuni. Ya, dan itu, akuannya. Saya mau kasih tahu, apa arti mendukakan Roh Kudus? Arti mendukakan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, bukan kita meso-meso Roh Kudus, ayo kayak kebun binatang semua, bukan. Tetapi ketika orang itu Roh Kudus masuk, kita kan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tidak peduli kita penuh apa enggak, tetapi Roh Kudus itu udah bersuara di sini. Contoh, kita lagi enak-enak tidur, terus tiba-tiba ada suara. Panton pernah dengar gak suaranya? Pernah. Nah, siapa di sini tadi yang nggak mau ke gereja? Angkat tangan, tapi bisa ke gereja karena dengar suara. Ayo, ngacung. Jujur, angkat tangan. Ada nggak? Oh, nggak ada suara. Oh, berarti memang semuanya niat semua. Puji Tuhan. Ya, tapi ada beberapa kasus kemarin, harusnya saya capek apa di rumah, tapi di dalam sini, di dalam hati, udah kamu ke gereja, ayo kamu cari Tuhan. Nah, itu adalah suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus pertama, ciri-cirinya membangun. Kalau tidak membangun, itu bukan suara Roh Kudus. Roh Kudus itu pasti isinya tentang kasih, tentang membangun. Tetapi kalau isinya mengutuk, isinya itu merugikan orang, itu pastilah bukan suara Roh Kudus. Nah, kalau suara Roh Kudus itu dilawan, ya enggak mau. Terus ketika kita berkelahi sama orang, ada akar pahit, ada dendam, ampuni. Pokoknya terus aja ini dipelihara. Terlalu banyak sampah, saya anggap begini. Roh Kudus itu paling gak suka bau sampah. Tanpa sadar manusia itu, Roh Kudus kita undang, dia tamu, dia undang masuk ke dalam rumah, kita duduk, kita tidur, tapi sampah dalam diri kita, di dalam rumah kita nggak pernah dibuang selama bertahun-tahun. Bau apa enggak? Bau? Kalau BAB, siapa di sini tahu BAB? Tahu kan? Siapa di sini? Saya mau tanya, sehari 3 kali BAB sama seminggu sekali, bau mana? Hah? Belum pernah ada yang seminggu sekali ya? Yang 3 hari dah, 3 hari sekali pernah? Bau mana? Lebih lama, saya pastikan itu jauh lebih bau. Bayangin, kalau sampah itu ada di rumah kita, kita biarkan bertahun-tahun, betah apa enggak? Kita enggak akan betah. Roh Kudus juga, dia enggak betah. Makanya ingat, selalu buang sampah pada tempatnya. Apa itu sampah? Sampah itu banyak sekali. Salah satunya dendam, iri hati, akar pahit. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Hari ini saya berbahagia, ternyata yang kemarin Mr. Beast sebelum dia posting, ini kan ada anak muda, ya, dia sudah menurut info dia udah kirim dulu uangnya, habis itu baru diumumkan lewat email. Jadi ya aman, orangnya udah terima. Saya di situ lihat, wih seneng. Tapi saya berpikir, kalau orang kan jengkel sama orang kan report rame-rame. Kalau ini nggak report rame-rame, kok bisa banyak orang yang report diem-diem? Berarti hatinya orang Indonesia mayoritas kepada orang yang seneng ini, itu yang jahat. Makanya kalau diantara kita hati-hati. Kalau dapat motor baru, dapat mobil baru, dapat pacar baru, ya, dapat handphone baru, jangan buru-buru diposting. Karena belum tentu orang yang lihat postingan kita seneng. Awas. Awas. Saya kadang kalau untuk berbau-bau hal tentang uang, tentang kemewahan, saya mau nikmatin sendiri aja, orang lain udah gak usah ada yang tahu. Tetapi kalau tentang sosial, tentang ya segala sesuatu yang tidak bersentuhan dengan uang, bolehlah saya posting. Karena rata-rata kalau udah bersentuhan dengan uang, saya harus mikir, aduh, kira-kira kalau postingan saya ini banyak gak yang benci gitu ya? Meskipun kita gak salah,
Tapi jawaban Pak Arnold saya sudah jawab. Bisa Pak, dan sangat bisa. Makanya kalau ada suara hati bilang Pak Arnold begini-begini, langsung bertobat. Secara khusus ini Pak Arnold langsung bertobat. Bisa aja suara Roh Kudus itu melalui dalam hati, melalui istri, melalui anak-anak, melalui tanda-tanda di sekitar. Apa saja tanda yang membuat kita bertobat, kita harus cepat-cepat bertobat. Bileam, Tuhan gunakan apa? Bileam Tuhan gunakan apa untuk supaya dia bertobat? Keledai. Petrus Tuhan gunakan apa supaya dia bertobat? Ayam. Ayam apa? Jantan. Karena ayam betina nggak bisa berkokok. Betul kan? Yunus Tuhan gunakan apa? Ikan. Ikan besar. Jadi Tuhan bisa pakai apapun juga. Berikutnya, ada lagi yang mau nanya? Silakan. Satu lagi pertanyaan terakhir. Habis ini langsung kita berdoa. Anak muda, ayo, kok malu. Itu mic-nya panas tak? Shalom. Shalom, nah, ayo nanya. Saya ingin bertanya, Roh Kudus kan bisa di hati semua orang yang semua orang yang Kristen, tetapi apakah juga Roh Kudus ada di dalam hati orang yang tidak beragama atau agama lain? Ya, saya mau jawab. Amsal ya. Semuanya buka Yeremia 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat 9. Sudah? Tolong ini di video, saya minta. Coba sini, yang kamu nanya sini. Kenzi, sini. Anggap ini adalah pemilik. Ini pemilik, jadi Kenzi ini adalah kursi kamu, ya. Ini hati kamu ya. Oke. Terus sini kamu. Oh, gantian. Sini. Oke. Ini adalah gambaran, saya ini gambaran kedagingan. Gambaran apa? Udah kedagingan, segala macam, setan, gondoruo, apa semua yang jahat-jahat ada sama saya. Kenzi ini adalah pemilik hati, hatinya adalah ini nih kursinya. Sini ya kursinya. Nah sekarang Kenzi mau pilih yang mana? Suruh duduk di situ. Karena Yeremia 17 ayat 9 kita baca semua. 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Nah ternyata ini hati nih. Hati ini punya kursi, kursinya kosong. Ternyata Kenzi lebih memilih saya untuk duduk di hatinya dia. Ingat tadi saya siapa? Gambaran dari siapa? Kejahatan semuanya yang buruk-buruk saya. Karena memang manusia pada dasarnya udah jahat. Dan Kenzi memilih saya. Otomatis ketika saya duduk, saya pegang setir, otomatis yang akan dilakukan Kenzi apa? Seperti di firman Tuhan apa? Licik. Tetapi kalau Kenzi perintahkan saya, roh jahat keluar kamu, hati licik keluar. Dia mau dipimpin, coba cari dipimpin Roh Kudus. Ini dipimpin oleh Roh Kudus. Ini hatinya Kenzi ini dipastikan suara yang ada di sini pasti dia ngomong apa? Mengampuni. Nah, mengampuni. Otomatis kalau saya bunuh, hajar, kamu apa? Mengampuni. Mengampuni. Jadi ketika dia ngomong mengampuni, Kenzi akan mengampuni. Ada berapa? Galatia 5 ayat, ya duduk. Galatia 5 ayat 18. Coba buka semua. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi, coba semuanya baca. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin roh, maka kamu, bukan yang ini. Bukan yang ini. Dipimpin, orang yang tidak dipimpin roh Allah bukan anak Allah.
Dipimpin Roh Allah. Ada di mana itu? Coba sama-sama cari. Roma 8 ayat 14. Ya. Nah ini, ayo baca semua. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah tuh. Dipimpin itu maksud semua yang dipimpin Roh Allah. Kalau Roh Allahnya duduk di hati kita, kita berarti dipimpin. Ingat, manusia itu netral. Manusia itu di setiap kita punya hati itu punya bangku kosong. Apa? Wih, kok kayak film ya, bangku kosong ya. Nah, di film itu benar, bangku kosong tinggal diisi siapa? Ayo. Nah, ini isi setan, isi licik. Setan. Makanya bangku kosong kita itu harus diisi siapa? Roh Kudus. Ayo, pertanyaan saya. Di hati kamu, dan kamu. Apa tuh selanjutnya? Itu ada lagu. Di hati kita semua, ayo, yang duduk siapa? Udah itu aja. Kalau yang duduknya masih hari ini, ternyata ada kepahitan, ada iri hati, ada dendam, enggak suka, pokoknya berantakan hati ini, dikatakan berarti hati kita licik. Berarti bukan Roh Kudus yang duduk di situ. Awas, yang tahu hanya engkau dan Tuhan. Tetapi kabar baiknya hari ini, sekarang. Nanti para pendoa, dia bantu kalian untuk keluarkan. Siap ya? Kalau dikeluarkan, jangan diundang masuk lagi. Sekali keluar, keluar untuk selama-lamanya. Amin. Sungguh-sungguh kita berdoa. Mari, tutup mata, kita berdoa. Sungguh-sungguh. Mulai menyembah Tuhan.